Islam itu telah mengajarkan kita bagaimana menakar kebaikan diri juga kebaikan orang lain dalam satu perilaku dan sikapnya. Nah, di dalam Islam, untuk bisa mengetahui bahwa diri kita ini termasuk orang yang baik atau bukan, dan mengetahui orang itu termasuk orang yang baik atau bukan, maka Islam menyoroti itu semua. Ternyata sumber semua itu ada dalam kolbu kita, ada dalam hati kita. Makanya Islam itu menyebutkan bahwa ketika kita ingin melihat diri kita itu baik atau tidak, takarlah kebaikan dirimu dari condongnya hatimu, katanya. Jadi lihat aja. Jadi untuk melihat kita itu baik atau tidak, takar dirimu, artinya takar kebaikanmu dalam dirimu sendiri, ya, akan condongnya hatimu itu. Ya, condongnya kemana gitu. Nah, nanti akan bisa terlacak, saudara. Akan bisa terlacak orang itu baik gitu. Dan orang itu jahat, bisa terlacak. Bagaimana caranya? Nah, ini saya mau kutip dari satu perkataan sang imam, ya, seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala. Beliau berpesan dalam satu kitabnya, Usul Al-Kafi. Dalam kitab yang namanya Usul Al-Kafi, itu beliau sebutkan secara rinci bagaimana menakar kebaikan diri dari condongnya hati gitu. Nah, ini nanti kita lihat satu persatu, ya, dan kita pun bisa akan menyebut diri kita itu baik atau tidak akan terlihat di situ. Nah, ya, bermula Imam Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala, beliau nyatakan dalam satu qaulnya, "Idza aradta an ta'lam anna fika khaira fangdur ila qalbika fa in kana yuhibbu ahla ta'atillahi wa yabghudu ahla ma'siyatihi fa fika khair wallahu yuhibbuka wa idza kana yabghudu ahla ta'atillahi wa yuhibbu ahla ma'siyatihi fa laysa fika khair wallahu yabghuduka wal mar'u ma'a man ahabba." Itu qaul atau ucapan seorang imam yang bernama Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala anhu, seorang ulama. Apa katanya? "Idza aradta an ta'lam anna fika khaira." Apabila engkau ingin mengetahui adakah dalam dirimu suatu kebaikan? Jadi disebut beliau, apabila engkau ingin mengetahui dalam dirimu adakah kebaikan, maka pesan beliau apa? Fangdur ila qalbika. Maka lihatlah ke dalam hatimu, katanya. Jadi lihatlah hatimu, katanya. Fa in kana yuhibbu ahla ta'atillah, maka jika hatimu itu yang kau lihat, dia condong mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi ketika hati kita ini condong mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam hal ini adalah orang-orang saleh, para alim ulama, orang-orang yang beriman, yang tekun dalam ibadah dan taatnya. Jika engkau temukan hatimu condong untuk mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, wa yabghudu ahla ma'siyatih, dan hatimu membenci orang-orang yang melakukan maksiat, fa fika khair, maka di dalam dirimu ada kebaikan. Maka di dalam dirimu ada kebaikan. Nah, jadi kuncinya di situ tuh, Pak. Jadi kuncinya di situ, saudara. Jadi kalau kita ini menakar diri kita ini baik apa tidak, lihat ke dalam hatimu, maka dalam satu pesannya Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini mengatakan, jika ada di dalam hatimu
condong untuk mencintai orang-orang yang taat dan membenci pelaku-pelaku maksiat, membenci tanda kutip, membenci perbuatannya. Ya, membenci perbuatannya. Ketika kita benci dengan perbuatan maksiatnya dia, maka saat itu kau telah ada dalam dirimu akan kebaikan. Artinya dirimu sudah berada di dalam kebaikan. Masya Allah. Nah, tetapi sebaliknya, kata Al-Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala anhu, wa idza kana yabghudu ahla ta'atillahi, dan apabila di dalam hatimu itu kau temukan atau condong membenci orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang udah taat kepada Allah, para alim ulama, orang-orang soleh, para habaib, para asatidz, para kiai yang benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan, lalu kau benci mereka, wa yuhibbu ahla maksiatihi, justru hatimu cinta dan condong kepada pelaku-pelaku maksiat. Jadi kamu senang ngelihat orang-orang yang berbuat munkar. Kamu senang sama orang-orang yang berbuat zalim. Lalu kamu berada dalam lingkaran mereka. Kau senang dengan mereka. Maka itu berarti falaisa fika khair. Maka tidak ada di dalam dirimu akan suatu kebaikan. Wallahu yabghuduka, dan Allah membencimu. Wal mar'u ma'aman ahabba, dan seseorang itu akan selalu bersama kepada orang yang dicintainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pesan ini memberikan pelajaran kepada kita. Memberikan pelajaran kepada kita, ternyata ukuran kebaikan seseorang itu dinilai oleh Allah manakala hatinya condong dan cinta pada pelaku-pelaku ahli taat. Pelaku-pelaku orang yang taat kepada Allah. Secara otomatis kita mencintai kepada siapapun dalam hal ini. Orang yang taat kepada Allah, dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita cinta, hati kita senang dan condong pada mereka. Lalu kita benci kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim dan kemungkaran serta kerusakan di muka bumi, maka berarti diri kita itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Paham ini? Paham? Inilah catatannya, saudara. Kita kadang-kadang udah sentimen dulu, betul? Sentimen. Ada orang ahli taat, kita benci sama orang taat. Bahkan di situ karena dengkinya kita tebar gosip-gosip tentang orang-orang yang ahli taat. Sebut saja di sini ada si fulan yang taat. Lalu kita tebar supaya orang benci dia. Kita bikin berita-berita kebohongan tentang dia agar seluruh orang membenci dia. Padahal orang itu adalah orang yang taat, yang selalu menginginkan kebenaran di muka bumi ini tegak. Yang selalu menginginkan keadilan di muka bumi ini tegak. Tapi justru kita memframing ya, berita-berita palsu tentang mereka. Dan dia sendiri tidak pernah tahu tentang orang yang disebut ahlu taat tadi. Lalu dia tebarkan berita-berita palsu tentang orang taat itu. Itu menunjukkan hatimu telah busuk dan dirimu tidak ada sedikit pun kebaikan yang tertanam dalam hati dan dirimu itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Begitu sama orang-orang yang ahli maksiat, saudara. Diri kita itu senang dengan ahlu maksiat. Diri kita senang dengan orang-orang yang melakukan perbuatan munkar. Dengan membuat kerusakan di muka bumi. Dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan, kita senang dengan mereka. Lalu kita dukung mereka. Maka saat itu, jangan pernah kau berpikir dirimu baik.
justru dirimu itu adalah jahat dan tidak ditemukan sedikit pun dalam hatimu akan kebaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuh, saudara. Nih, kita berbicara tentang kebaikan. Menakar diri, ya, dari condongnya hati kita kemana. Karena nanti, saudara, yang dirahmati Allah, kita di hari kiamat itu akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai, kata Nabi, kita mencintai orang-orang yang ahlu maksiat, maka berkumpul kita dengan ahli maksiat. Kalau kita mencintai orang yang ahlu ta'ah, maka nanti pada hari kiamat berkumpul juga kita bersama orang-orang yang ahlu ta'ah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dicintainya. Itu Rasulullah pesan. Kalau kita cinta sama ulama, maka kita akan berkumpul dengan ulama. Kita mencintai orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Namun ketika kita mencintai orang-orang yang batil, orang yang salah, kita pun kelak akan berkumpul bersama orang-orang yang batil dan orang yang salah itu pada hari kiamat. Na'udzubillah.